Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edwin Sezaki. Saya di sini merupakan perwakilan dari kelompok Rainbow dari GP. Di mana di sini kita akan menjelaskan kedua jenis program yang telah diberikan untuk diselesaikan masalahnya. Mungkin sebelumnya saya minta maaf kepada Ibu Prima karena keterlambatan dari pengumpulan tugas kami. Mungkin karena beberapa hal yang mungkin salah satunya tuh uh, kurangnya kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu masalah yang telah diberikan ini. Tapi alhamdulillah kita telah kelompok kami telah mengoptimalkan kemampuan kami untuk menyelesaikan problem atau masalah yang telah diberikan. Mungkin kita langsung saja lanjut ke soal pertama, yaitu di mana di sini kita diminta untuk membuat sebuah sistematika ATM, di mana si ATM itu akan minta suatu PIN yang dapat memberikan akses kepada suatu ATM. Nah, tentu di situ tuh digunakan suatu PIN ATM untuk mendapatkan akses tersebut. Nah, di sini kita bisa kita set dari awal PIN ATM yang telah diberikan di awalnya itu, nah, ketiga digit ini. Mungkin sebelumnya itu dimintanya 4 digit, tapi karena keterbatasan port, kita hanya menggunakan 3 digit saja. Si digit 1 merupakan untuk PIN ATM pertama, di PIN ATM kedua, PIN ATM digit ketiganya. Ini merupakan define dari awalnya. Sini juga kita inisiasi ketiga define PIN ATM yang benarnya itu ke suatu register. 5R2 itu buat digit pertama, R1 buat digit kedua, dan R0 itu buat digit ketiga. Dan sini tuh kita membuat sistem ATM-nya juga menggunakan cek per digit terlebih dahulu. Mulai dari digit 1, 2, dan ketiga. Baru setelah 3 digit yang telah diberikan input oleh si user tuh baru kemudian dicek kebenarannya. Jadi bisa lihat dari sini ada label cek 1, di mana di sini akan melakukan JNB atau pengecekan port 0. Dimana jika salah satu portnya tuh nyala, maka dia akan jump ke suatu label yang telah dibentuk ini. Misal port 0 ini nyala, maka dia akan jump ke D10 atau ini. Nah, ini merupakan repetasi dari keypad yang telah kelompok kami buat, yaitu tuh pemasukan pin dari si user. 0 itu untuk 0, 1 1, 2 untuk 2, dan seterusnya. Tapi di sini kita hanya membatasi sampai 7 tanpa 8 atau 9 karena alasan yang sama dengan sebelumnya, yaitu keterbatasan port. Nah, ini sama untuk tiap label itu untuk tiap angkanya. Untuk 0, 1, 2 ini ditujukan untuk digit pertamanya. Juga sama, tapi perbedaannya hanya pada digitnya saja. Jika sebelumnya untuk digit pertama, ini untuk digit kedua. Nah, port yang digunakan juga sama, atau keypad yang kita gunakan sama untuk input. Bedanya itu untuk outputnya itu pada interfacing ke server segmen atas input yang telah kita berikan. Nah, selain itu juga kita tuh menggunakan penyimpanan pada register. Nah, register itu bakal digunakan untuk penyesuaian dengan si kebenaran dari pin ATM-nya ini tadi yang telah di-define di awal. Jadi untuk kurang lebihnya R5 itu untuk input dari digit pertama, R4 itu untuk digit kedua dari inputnya, dan R3 itu untuk digit ketiganya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk digit ketiganya untuk cek 3. Nah, setelah didapatkan ketiga input dari user, maka di digit terakhirnya itu adalah digit ketiga telah dipastikan bahwa semua input itu telah didapatkan. Sesuatu informasi yang dibutuhkan itu telah dapat. Nah, kita akan langsung loncat ke label jam. Di sini akan dilakukan compare antara R5 atau R4 R3 ini tuh dikomparasi dengan kebenaran dari input define atau define dari yang telah kita berikan di awal atau pin ATM sebenarnya. Nah, jika dia salah, jika tidak sesuai dengan kebenarannya atau pin sebenarnya, dia akan langsung loncat ke wrong. Nah, di wrong ini tuh dia bakal reset server segmen dan kembali ke cek 1 untuk melakukan pengecekan atau kembali ke main programnya. Nah, jika pin 1 sudah benar, dia bakal lanjut ke pengecekan pin kedua. Jika masih salah, loncat ke wrong lagi dan reset lagi. Jika duanya itu benar, maka akan lanjut ke
digit ketiganya. Nah, jika salah lagi sama seperti kesalahan di digit 1 atau 2, kembali ke ulang dan di reset. Nah, jika didapatkan bahwa ketiga compare itu benar atau bersesuaian dengan define di awal input dari user ini, maka akan ditampilkan uh, atau loncat ke lebar korek, di mana sini tuh bakal ada interfacing ke segmen yang menandakan bahwa ada tanda strip-strip yang menandakan bahwa input dari user tuh sudah benar. Nah, kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk pemahaman berikutnya kita simulasikan saja. Nah, dari awal tuh seperti yang dijelaskan tadi, kita akan melakukan sistematika dari pengecekan input pertama. Misal passwordnya tuh 532 untuk per digitnya. Mungkin untuk kita bikin salah dulu, misal saya pertama tuh masukin angka 2 dulu. Nah, 2. Untuk digit ke selanjutnya tuh, nah kita bisa lihat di programnya itu udah loncat ke cek 2. Di situ melakukan pengecekan input untuk digit keduanya. Misal di sini saya masukkan angka 6. Angka 6. Nah, angka selanjutnya untuk digit ketiganya saya masukkan angka 7. Atau tuh ini salah, maka dia bakal di reset lagi dan kembali ke cek 1. Dia tuh bakal minta input selanjutnya yang dilakukan suatu kebenarannya. Misal kita sekarang masukkan input yang sebenarnya itu 532. Masukkan 5. Untuk digit keduanya 3. Nah, untuk digit selanjutnya yaitu 2. Nah, bisa lihat ini tuh ada strip-strip menandakan bahwa input dari si pemasukan ATM itu benar, berkesesuaian dengan define di awal atau pin ATM sebenarnya. Nah, mungkin ini sekian dari soal nomor 1. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2, di mana di sini merupakan program penjumlahan atau pengurangan 2 digit. Nah, mungkin sebelum masuk ke simulasi, saya di sini akan menjelaskan sedikit programnya, di mana di sini ada main programnya, di mana di situ diminta input dengan P07, P17, P27, dan P37. Nah, masing-masing itu jika di-on kan, maka akan jump ke suatu label. Di mana jam pertama tuh merupakan pencarian digit pertama, angka pertama atau digit pertama yang akan digunakan ke dalam operasi. Ini merupakan digit keduanya. Nah, merupakan yang kedua ini port 27 dan port 237 ini merupakan operasi yang akan digunakan. Nah, misalnya port 07 dan port 17 yaitu digit 1 dan digit 2-nya udah ditentuin. Nah, bisa lanjutkan dengan operasi yang bisa dipilih. Di sini ada penambahan dan pengurangan. Dan sini merupakan operasi dari penambahan dan pengurangannya. Di sini ada add dan sub yang didapatkan dari jam sebelumnya dari main. Sudah digit pertama yaitu pencarian digit pertama. Nah, di sini kami menggunakan mekanisme di mana jika suatu port dinyalakan, dia tuh bakal counting terus ke atas untuk mendapatkan angka yang diinginkan. Jadi misalnya akan user tuh menginginkan menggunakan digit pertama tuh angka 5, maka akan dinyalakan port 07 itu berawal dari angka 1, terus counting terus. Nah, jika sampai di angka 5 baru dilepas port 07-nya untuk digunakan dalam penjumlahan atau pengurangan. Ini berlaku juga pada digit kedua. Kurang lebih seperti ini, di mana di sini bakal dicek dulu dan disimpan di register. Kita buka register 3 untuk digit pertama dan register 2 untuk digit kedua. Dan hasil penjumlahan atau pengurangan itu di register 1 dan register 0. Dan hasilnya juga kita tampilkan di LCD. Dan angka yang dioperasikannya juga. Disambah juga buat digit kedua. Nah, di sini kita buat show angka yang ada pada hasilnya. Jadi misalnya hasilnya itu 0 didapatkan pada register, maka dia nampilkan pada sub segmen itu 0 juga. Sesuai dari hasil yang didapatkan dari A atau yang tadi dia lakukan operasi ini. Mungkin kita langsung simulasi saja. Nah, misal kita mungkin satu angka nih. Seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, kalau 07 itu dinyalakan, dia bakal mencari digit pertama. Dia bakal start dari 1 sampai suatu angka yang diinginkan.
Nah, misal 4, kita menggunakan angka 4. Misalkan untuk digit berdua kita menggunakan port selanjutnya. Misal kita menggunakan angka 1. Nah, bisa lihat juga di register 3 dan 2 tuh merupakan representasi dari counting yang telah kita masukkan ini. Nah, untuk selanjutnya misal tersisa 2 port yang bisa digunakan lagi itu untuk digunakan dalam penjumlahan atau pengurangan. Misal kita ingin melakukan operasi pengurangan. Ya, kita gunakan port yang 3.7 ini. Digunakan, nah, akan dilakukan operasi pengurangan. Nah, dilakukan hasilnya itu 4 kurang 1 yaitu 3. Nah, ini sesuai dengan input yang kita masukkan. Nah, mungkin untuk kondisi lain yaitu kondisi di mana kita melakukan penjumlahan. Nah, misal kita set angka pertama dulu sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang kita mungkin set di 5. Nah, untuk digit selanjutnya. Misal di sini saya juga akan men-set yaitu angka 5. Nah, bisa lihat juga di register hasilnya itu 5 dengan 5. Nah, jika sebelum kita melakukan simulasi pengurangan, nah di sini kita akan melakukan simulasi penjumlahan. Kita lihat hasilnya, jam ke header, nah hasilnya itu 10. Nah, sesuai dengan hasil penjumlahan itu 5 tambah 5 itu 10. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami akan kedua soal ini. Mungkin sebelumnya mohon maaf akan keterlambatan dari pengumpulan tugas kami.